Iya, ini memang kelihatan seperti paku sih, gitu. Memang seperti paku sih kalau aku bilang. Dan ini kayak benda benda tak lazim gitu sih, benda-benda aneh dan benda asing. Kalau santet biasanya macam-macam, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 5 tahun, bisa setahun, itu beda-beda sebenarnya proses kerjanya. Iya, sebelumnya saya turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dan juga saya merasa sedih juga ya, dia meninggal dengan seperti itu. Kematian selebgram Stevie Agnesia sampai kini masih menjadi perbincangan banyak orang. Beredar kabar jika Stevie Agnesia terkena santet. Bukan hanya dugaan, Stevie Agnesia sendiri yang menunjukkan jika dirinya terkena santet. Menanggapi kematian Stevie Agnesia yang tidak wajar, Roy Kiyoshi membenarkan jika Stevie Agnesia terkena kiriman santet. Santet yang dialami Stevie Agnesia merupakan kiriman dari seseorang yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada Stevie Agnesia. Lantas, apa ciri-ciri orang terkena santet? Dan seperti apa pengalaman Roy Kiyoshi terhadap santet? Cuma saya percaya santet, pengasihan, guna-guna itu emang ada. Karena beberapa tradisi kepercayaan kan masih ada hal kayak gitu. Jadi ya menurut saya nggak berani bilang apakah beliau itu meninggal karena santet apa enggak, saya nggak ngomong. Tapi saya cuma memberikan statement, saya percaya hal itu emang ada. Itu sangat-sangat susah dijelaskan, kadang kondisi jenazah berbeda-beda. Ada yang warnanya agak biru gitu kan. Ada yang biasa aja, itu memang susah didetek. Yang paling gampang untuk mendeteksifikasi sebenarnya ronsen sih. Karena ketika ronsen, aku pernah menangani kasus seperti itu, memang ada ya. Di toraksnya itu ada kayak jarum-jarum itu emang ada. Terus orang yang pasang susuk di panoramik gigi nih, di ronsen gigi, dia kayak ada jarum-jarum kecil gitu. Jadi itu bukti adanya ilmu pelet, pengasihan, guna-guna itu emang ada sih. Cuma ya tetap saya nggak berani komentar siapa pelaku, siapa korbannya. Itu sih aku bukan ranah aku sih. Ini memang kelihatan seperti paku sih, gitu. Memang seperti paku sih kalau aku bilang. Dan ini kayak benda tak lazim gitu sih, benda aneh dan benda asing sih. Menurut saya nggak bisa bilang dia meninggal karena santet, enggak sih. Tapi kalau ditanya santet bisa parah, ya bisa juga. Kalau santet itu gunanya untuk jatuhin orang sampai meninggal, sampai keluar darah dan segala macam. Tapi kalau masih guna-guna, itu kayak masih dalam frekuensi energi vibrasi sih. Beda dengan pengasihan pelet, seperti itu beda lagi. Seperti itu sih. Pasti ada santet itu, ada yang keluar darah, ada yang keluar nanah, ada yang cuma menjadi serviks, kayak gitu sih, ada macam-macam sebenarnya. Gak selalu seperti itu, tapi memang ada kejadian-kejadian aneh, kondisi jenazahnya keluar cairan kah atau apa, itu pasti ada sih. Kalau santet biasanya macam-macam, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 5 tahun, bisa setahun, itu beda-beda sebenarnya proses kerjanya. Menangani orang santet sering, tapi membuat orang jadi terluka itu nggak berani. Saya nggak berani, demi uang seberapa sih paling, terus disuruh santet itu kan dosa ya. Iya sih, nggak sih, aku nggak mau. Ada dendam kesumat, perselisihan, itu pasti ada sih hal-hal kayak gitu. Pelakor membuat suaminya makin cinta atau makin gitu dipelet, bisa gitu. Macam-macam sih sebenarnya motivasi mereka. Kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang kurang beres,
kita sembahyang aja, kita doakan di atas. Kalau ada kalau ada garam-garam Himalaya, kayak garam-garam kristal, kita ditaburin aja di depan rumah. Biasa garam itu mengikat energi negatif gitu. Jadi bisa menghilangkan pengaruh energi buruk. Itu tips dari Reikiosis gitu. Sebarin garam mineral yang kasar gitu. Jadi itu menurut aku sembari doa, sembari sembahyang juga, sembari naburin itu sih sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Stevie Agnesia yang diduga terkena kiriman santet hingga nyawanya tidak dapat terselamatkan? Siapa sangka jika hal semacam itu juga pernah dialami Mary Hana. Bagi Mary Hana, terkena kiriman santet memang sangat tidak mengenakan. Ia bersyukur dirinya dapat sembuh dan terbebas dari kiriman santet. Tidak hanya Mary Hana yang menyinggung soal santet kiriman yang dialami almarhumah Stevie Agnesia, Egy Sugigi juga menyinggung hal tersebut. Dan berikut tanggapan Mary Hana dan Egy Sugigi yang memberikan kesaksiannya perihal santet yang dialami Stevie Agnesia. Mengingat almarhumah sempat menyinggung jika dirinya terkena santet dari seseorang yang enggan disebutkan namanya. Katanya dia nggak merasa nyantet aku, tapi kok suaminya sampai telepon ya? Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati meninggal. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati meninggal. Iya, sebelumnya saya turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dan juga saya merasa sedih juga ya dia meninggal dengan seperti itu gitu kan. Karena aku juga pernah ngalamin disantet orang gitu loh Bang. Pernah ngalamin juga merasa di diri aku disantet orang juga gitu. Jadi aku ngerasa aduh kalau nggak diobatin cepat mungkin bisa mati juga seperti itu ya. Kayak gini ya, aku ngerasa aduh itu mungkin dia nggak cepet-cepet berobat kali ya. Dia udah tahu, sadar, dia kan udah bikin video nih, sadar diri dia bahwa dia orang itu mau ngenain usahanya dia, terus kalau mau bikin dia mati. Kenapa waktu saat dia masih hidup itu dia nggak cepet-cepet magar diri dia gitu. Dia udah sadar bahwa dia mau dikenain seperti itu kan. Seharusnya kalau dia langsung cepet berwaspada dari awal, dia nggak mungkin mati juga. Kita nggak tahu namanya dunia ini ya, dunia yang kayak santet persantetan itu ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi memang kalau orang dari kampung-kampung tuh aku percaya hal yang seperti ini karena memang nyata apa yang terjadi itu memang pernah terjadi di diri aku dulunya gitu loh. Mungkin ada yang nggak suka sama Bang Ipul, mau ngenain Bang Ipul tapi kenanya ke aku. Nggak bisa dia ngenain Bang Ipul karena Bang Ipul kan sholatnya 5 waktu, sholat rajin, sholat terus pokoknya 5 waktu lah, apapun itu kalau waktunya udah azan dia langsung sholat. Kalau aku kan jarang-jarang sholatnya, kadang sholat kadang enggak gitu. Tiba-tiba kok aku tuh berobat ke dokter, kok ngerasa badan aku tuh sakit meriang gitu loh Bang. Aku nggak nyangka itu tuh dikenain orang gitu loh. Kok badan aku merasa meriang, terus berat, terus panas dingin, terus aku langsung lah kan ke dokter dikasih lah obat sama dokter kan, sampai obat itu habis pun aku ke dokter lagi masih nggak sembuh. Nah akhirnya aku tuh merasa ada yang aneh di diri aku kan, ini ada apa gitu, coba aku ke tempat orang pintar aja lah gitu kan. Pas ke tempat orang pintar ya bener kata orang pintar, ini ada orang yang nggak suka sama kamu, mungkin nggak suka ngeliat kamu deket sama seseorang ini gitu, sama Bang Ipul. Jadi akhirnya orang itu mau ngenain Bang Ipul, kenanya mentalnya ke kamu gitu, dibilang Bang. Udah minum obat ya udah sehat kan, itu nggak, badan tuh kaki tuh nggak bisa digerakin, tangan nggak bisa digerakin, kayak berat banget gitu loh, kayak ada yang ngikat gitu loh. 5 dukun itu nggak ada yang bisa sampai sembuh gitu. Akhirnya yang terakhir itu sembuh, sehat, itu diobatin, dikasih ramuan, dikasih jeruk itu suruh minum, masih ingat aku suruh minum. Terus aduh itu gila banget Bang, kayak ngeliat itu ya orang badan besar tinggi tapi bayangannya itu nggak kelihatan antara ada sama enggak gitu yang aku lihat.
gitu. Datengin aku terus langsung pergi. Pas aku terbangun mata terbuka itu langsung dia langsung pergi gitu loh. Langsung nggak ada lagi gitu. Deket sama Allah aja ya itu. Aku sudah nggak ini lagi sama yang dukun-dukun tuh, maksudnya nggak terlalu deket lagi. Kalau dulu kan memang di mana-mana ya dukun. Sekarang nggak main dukun lagi lah. Ya namanya penyakit kan nggak tahu. Pendarahan tuh dari sekarang gini loh, bukan dari santet. Kalau nih maaf ya, kalau kita bilang ilmu santet keluar tuh nggak dari sini. Santet itu dari kuping dan dari hidung. Di dalam bisnis namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah, sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih, orang emosi ya mungkin ya. Tapi aku rasa Ica tidak seperti itu, karena Ica sudah bertemu dengan suaminya Mas Andi, bersumpah di saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri, sampai nanya, Ca emang lo bener beginiin dia? Enggak po, percaya sama aku sama siapa gitu kan ya. Ini aku unjukin po, aku udah sumpah, aku hamil besar po. Aku sumpah sebelum anak Icang lahir ini. Sebelum Icang lahir dia bersumpah depan suaminya, tapi aku punya videonya. Tapi nggak perlu di-up ya. Ica udah minta maaf, sumpah di atas Al-Quran. Udah, saat Tepi sakit. Belum dong, Ica lagi hamil gede. Aku lihat videonya, kok dia bersumpah depan suaminya Stevi. Dia sumpah bahwa tidak melakukan apapun, dia berani bersumpah di atas Al-Quran. Kalau baikan sih aku nggak tahu, tapi Ica udah minta maaf lewat dan udah membuktikan dia lewat di atas Al-Quran, dia udah bersumpah. Itu aja. Aku lihat videonya ada. Ica lagi hamil, video itu hamil dalam demi anak dia loh, dia bersumpah saat lagi hamil bahwa dia tidak melakukan itu. Kematian Stevi Agnesia yang dikabarkan terkena kiriman santet benar-benar mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Terlebih semasa hidupnya, almarhumah kerap menyampaikan jika dirinya mendapat kiriman santet dari seseorang yang tidak menyukai dirinya. Dari situlah kematian Stevi Agnesia mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari pendakwah Habib Usman. Lantas, seperti apa cara membentengi diri agar terbebas dari santet yang dikirim oleh seseorang? Dan berikut penjelasan lengkap Habib Usman mengenai hal tersebut. Ketika ditanya apakah santet itu ada atau tidak, Rasulullah SAW pernah kena teluh, dan malaikat langsung turun, dan malaikat yang menyembuhkan Rasulullah SAW. Dan turunlah ayat Al-Quran, Al-Muizzatain, untuk kulhu 3 kali, Falak, An-Nas. Insya Allah, kalau kita terbiasa di rumah kita baca Al-Quran, santet gak akan masuk. Jadi kalau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus berdoa di dalam rumahnya, baca Quran jangan tinggalkan. Baca Quran menjadi keberkahan dalam rumahmu, setan keluar. Terus kalau ditanya lagi, boleh gak kita ruqyah sendiri? Sebaik-baik yang ruqyah adalah ruqyah sendiri. Baca kulhu 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca Fatihah 1 kali, baca Alif Lam Mim. Terus awal Alif Lam Mim, pertengahan atau baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu baca lillahi ma fis samawati wa fil ard. Akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Jadi itu yang dibaca. Jadi sekali lagi saya ulangin lagi. Baca kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Alif Lam Mim baca kurang lebih 8 ayat. Habis itu lanjut ayat kursi, lanjut akhir surat Al-Baqarah 3 ayat. Bismillah, itu setan atau apapun, santet atau apapun gak akan bisa mengenai keluarga itu, insya Allah. Kalau yakin bosnya Allah sebagai penolongnya, insya Allah diselamatkan. Yakin bosnya Allah yang menyelamatkannya. Jangan takut. Kalau selama yakin bosnya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik Tuhan kita kan cuma satu, Allah. Kalau kita bersekutu kepada selain Allah, kita celaka. Kalau kita berkeyakinan ada kekuatan selain Allah, kita musyrik. Berarti yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Yang bisa memberikan penyakit Allah. Kita diselamatkan. Jadi sekali lagi, yakin bosnya Allah sebagai Tuhan kita, dan sebaik-baiknya hamba adalah meminta kepada Allah dan mencari pertolongan Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.